Istilah perubahan iklim semakin sering kita dengar, baik disampaikan melalui media mainstreaming maupun media online. Konferensi perubahan iklim yang digelar secara reguler hampir setiap tahun diliput secara luas oleh media massa dan media sosial. Tokoh-tokoh dunia ikut bersuara terkait perubahan iklim, termasuk Al Gore, mantan wakil presiden Amerika Serikat. Hadiah Nobel juga diberikan kepada ilmuwan yang menekuni perubahan iklim. Kehadiran aktivis perempuan muda asal Swedia, Greta Thunberg, membuat isu perubahan iklim makin ramai dibicarakan. Pidato Greta selalu ditunggu dan menjadi viral di media sosial. Greta juga mampu menggerakkan jutaan anak muda di seluruh dunia untuk mengatasi perubahan iklim. Tapi, apakah perubahan iklim itu? Apa penyebab, akibat, dan solusinya? Silahkan subscribe dan jangan lupa bunyikan loncengnya. Perubahan iklim disebabkan oleh terjadinya pemanasan global. Keduanya merupakan dua terminologi yang berbeda tapi saling bertautan dan sering digunakan secara bergantian. Sementara pemanasan global disebabkan oleh tingginya konsentrasi gas rumah kaca, utamanya karbon dioksida atau CO2 di atmosfer. CO2 ini menyerap dan memantulkan kembali radiasi inframerah ke bumi yang mestinya dilepas ke ruang angkasa. Normalnya, permukaan bumi menyerap sebagian energi matahari dan memantulkan sebagian lagi ke luar angkasa dalam bentuk gelombang inframerah. Akan tetapi, karena tingginya konsentrasi CO2, maka radiasi inframerah terpantul kembali ke permukaan bumi, sehingga suhu bumi semakin panas. Proses seperti ini terjadi di rumah kaca yang sering dijadikan laboratorium pertanian oleh para peneliti. Karena itu, para pakar menyebutnya sebagai efek rumah kaca. Karbon dioksida sendiri berasal dari pembakaran bahan bakar fosil, seperti minyak bumi, batu bara, dan gas alam. Energi fosil ini banyak digunakan oleh kendaraan bermotor, pembangkit listrik, dan kegiatan industri di seluruh dunia. Setiap tahun, miliaran ton emisi karbon dioksida dilepas ke atmosfer. Tingginya emisi CO2 diperparah dengan maraknya deforestasi atau penggundulan hutan. Hutan berperan besar dalam menyerap karbon dioksida melalui proses fotosintesis, yaitu proses biokimia yang mengubah CO2 menjadi oksigen dan energi. Dengan berkurangnya hutan akibat deforestasi, maka kemampuan bumi menyerap karbon dioksida semakin berkurang. Akibatnya, konsentrasi CO2 semakin tinggi di atmosfer, dan pemanasan global dan perubahan iklim pun semakin parah. Pertanyaan selanjutnya adalah, apa dampak dari pemanasan global dan perubahan iklim? Pemanasan global menyebabkan mencairnya miliaran ton gunung es di kutub utara maupun kutub selatan. Hal ini memicu terjadinya kenaikan permukaan air laut. Tingginya permukaan laut dapat menenggelamkan pulau-pulau kecil dan negara-negara yang terletak di dataran rendah. Sebagai negara kepulauan, beberapa daerah di Indonesia terancam tenggelam akibat naiknya permukaan air laut. Bahkan, Presiden Amerika Serikat Joe Biden memprediksi kota Jakarta akan tenggelam dalam 10 tahun mendatang akibat naiknya permukaan air laut. Hal ini disampaikan Presiden Biden di kantor Direktur Intelijen Nasional Amerika Serikat tanggal 27 Juli 2021 lalu. Sebuah studi memperkirakan 48 pulau di Pasifik akan hilang pada tahun 2100, yang akan memicu gelombang migrasi penduduk. Studi tersebut juga memperkirakan ratusan juta penduduk akan bermigrasi akibat kenaikan air laut setinggi 2 meter pada tahun 2100. Ancaman tenggelamnya daratan akibat naiknya permukaan laut sebenarnya bukan lagi prediksi, tapi sudah menjadi kenyataan di beberapa negara. Di Kepulauan Pasifik, kenaikan muka laut telah menenggelamkan 8 pulau. Sebagian penduduk di Kiribati, Fiji, dan Kepulauan Solomon bahkan telah melakukan migrasi akibat semakin tingginya muka air laut.
Migrasi penduduk akibat naiknya muka laut juga terjadi di pulau kecil Sisma Reef di Alaska dan Isla de Jean Charles di Louisiana yang merupakan wilayah Amerika Serikat. Lalu, apa dampak lain dari perubahan iklim? Pemanasan global menyebabkan air semakin banyak menguap. Uap air yang tinggi menyebabkan kelembaban tinggi dan berimplikasi pada meningkatnya curah hujan. Dan curah hujan yang tinggi berpeluang menjadi banjir, seperti banyak terjadi di berbagai negara. Di sisi lain, penguapan yang tinggi menyebabkan beberapa daerah mengalami kekeringan yang mengganggu produktivitas pertanian dan menimbulkan kebakaran hutan. Penguapan air yang tinggi juga menyebabkan angin topan menjadi semakin kuat dan semakin sering terjadi. Artinya, iklim global menjadi tidak menentu dan lebih ekstrim. Kenaikan suhu global juga menyebabkan kematian bagi keanekaragaman hayati. Bagi ekosistem terumbu karang misalnya, kenaikan suhu sebesar 2 hingga 3 derajat Celcius dapat menyebabkan pemutihan karang yang berujung pada kematian massal. Pemutihan karang dengan skala besar sedang terjadi di Great Barrier Reef Australia, yang merupakan salah satu ekosistem terumbu karang terbesar di dunia. Setengah dari Great Barrier Reef dilaporkan telah mengalami kematian. Kerugian ekonomi yang dialami Great Barrier Reef mencapai $4 miliar per tahun akibat matinya sektor pariwisata terumbu karang. Lalu, bagaimana solusinya? Rumusnya sebenarnya sederhana saja, yaitu kurangi emisi karbon dioksida di satu sisi dan perbanyak program penghijauan atau reforestasi di sisi lain. Tetapi implementasinya tidak semudah rumusnya, karena kebutuhan manusia akan energi fosil masih sangat tinggi. Karena itu, Badan PBB yang menangani perubahan iklim secara reguler menggelar konferensi perubahan iklim untuk menyepakati solusi global. Persidangan ini dikenal dengan COP atau Conference of the Party. Pada sidang COP3 tahun 1997 di Kyoto, Jepang, disepakati protokol Kyoto, di mana negara-negara baju penghasil emisi karbon setuju untuk mengurangi emisi karbonnya hingga 5,2%. Negara berkembang tidak diberi target penurunan emisi dalam protokol Kyoto ini. Seiring dengan selesainya durasi protokol Kyoto, kesepakatan baru kembali ditandatangani tahun 2015 yang dikenal dengan Paris Agreement. Berbeda dengan protokol Kyoto, Paris Agreement mewajibkan kepada negara maju dan negara berkembang untuk bersama-sama mengurangi emisi karbon. Semua negara diminta menentukan sendiri target penurunan emisinya, hingga secara total dapat mengurangi suhu bumi tidak lebih dari 1,5 derajat Celcius. Dengan kesepakatan global ini, semua negara mulai melakukan transisi energi, yaitu dari energi fosil ke energi terbarukan. Dengan energi terbarukan, kebutuhan manusia akan energi dapat terpenuhi dengan tidak menghasilkan emisi karbon. Dewasa ini, penggunaan energi terbarukan mengalami peningkatan yang cukup signifikan, terutama karena teknologinya semakin maju dan biaya investasinya pun semakin murah. Bagaimana dengan program penghijauan atau reforestasi? Ini menjadi tantangan tersendiri karena hutan-hutan tropis dunia umumnya berada di negara-negara berkembang. Negara-negara ini masih menjadikan kayu hasil penebangan hutan sebagai sumber utama devisa negaranya. Akibatnya, laju deforestasi masih jauh lebih tinggi dari laju reforestasi. Selain itu, perluasan perkebunan monokultur mendorong negara berkembang melakukan deforestasi. Begitulah seluk-beluk perubahan iklim global. Jika Anda punya masukan, silahkan tulis di kolom komentar dan jangan lupa subscribe. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe untuk mendapatkan video-video menarik lainnya.